Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Yakni ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengelolaan yang sudah dikumpulkan. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, yang ketiga rata-rata harmonik, yang keempat modus, dan yang terakhir adalah median. Yang pertama yaitu rata-rata hitung. Apa sih rata-rata hitung? Itu merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contohnya Ani cantik, Dina tidak cantik, Dini sangat cantik. Kesimpulan dari semua itu adalah rata-rata perempuan itu cantik. Jadi mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi menjadi bilangan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk data tunggal seperti X1, X2, dan X3. Keterangan cara bacanya sebagai berikut. Kalau X itu adalah rataan hitung, N sebanyak data, XI data ke I. Contohnya seperti tentukan rata-rata dari nilai siswa sebagai berikut: 70, 69, 45, 80, dan 56. Rumusnya yaitu X, XI per N. Semua rata-rata data rata-rata nilai siswa dijumlah dibagi 5 sama dengan 64. Untuk daftar distribusi frekuensi tunggal seperti data. Selanjutnya yang kedua yaitu rata-rata ukur. Jadi jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Keterangannya seperti G sama dengan rataan ukur, N sama dengan banyak data, XI sama dengan data ke I. Contohnya seperti hitunglah rata-rata ukur 3 buah datanya sebagai berikut: X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. G sama dengan 3 akar X1, X2, X3 sama dengan 3 akar 2 kali 4 kali 8 sama dengan 4. Yang ketiga yaitu rata-rata harmonik. Apa sih rata-rata harmonik itu? Jadi rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Dalam seperangkat data X1, X2, X3, Xn, maka rataan harmoniknya dirumuskan sebagai berikut: H N per 1 per 1 XI. Keterangannya yaitu H itu rataan harmonik, N-nya banyak data, XI data ke I. Contohnya, hitung rata-rata harmonik untuk kumpulan data 3, 5, 6, 6, 7, 10, dan 12. Yang keempat yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan atau sering muncul dalam data. Atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya seperti modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Maka modus dari data tersebut adalah 34, karena 34 adalah angka dari data tersebut yang paling banyak muncul. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam berbentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kelas modus. Yang kedua, dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang keempat, hitung panjang kelas yang disimbolkan P, dan seterusnya.
Selanjutnya contoh tabel nilai ujian 80 mahasiswa. Bisa dilihat ya, data tersebut ada nilai, frekuensi, dan X. Dari data tersebut, kelas modusnya adalah 70-80 karena nilai yang sering muncul dan banyak yang muncul itu adalah 70-80. Jadi modusnya ketemu 70-80. Yang kelima yaitu median. Apa sih median itu? Jadi median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti contoh yang di samping yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Jadi mediannya adalah X3 karena nilai tengahnya adalah X3. Selanjutnya yaitu untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu temukan letak kelas, kedua hitung batas bawah kelas disimbolkan dengan B. Terus yang ketiga hitung panjang kelas. Yang keempat tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan FK. Dan yang terakhir, perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan FM. Yang P yaitu ukuran letak data. Apa sih ukuran letak data itu? Jadi ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil itu merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Jadi ukuran letak data ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu kuartil, kedua desil, dan yang terakhir persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagian tersebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2 atau median, dan yang terakhir kuartil ketiga Q3. Seperti contohnya, jadi di sini bisa dilihat dan hasilnya Q1 sama dengan 30, Q2 sama dengan 35, dan Q3 sama dengan 45. Yang kedua yaitu desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggalnya, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Dan selanjutnya barulah dapat ditentukan hasilnya. Bisa dilihat contoh soal desil data tunggalnya. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Jadi ketemunya sama dengan N16. Yang ketiga yaitu persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Yang C yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu jangkauan data, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, dan yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama yaitu jangkauan data. Jangkauan data ini dengan menggunakan rang, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data.
Nilai rang ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk data kelompok, untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara, yaitu yang pertama menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Rumusnya yaitu R sama dengan X1 maksimal min X1 minimal. Dan yang kedua yaitu menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Rumusnya yaitu R sama dengan BAI maksimal min BBI minimal. Keterangannya I sama dengan kelas, BB sama dengan batas bawah, BA sama dengan batas atas, dan yang terakhir XI sama dengan nilai tengah suatu kelas. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Apa sih jangkauan antar kuartil? Jadi jangkauan kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Yang ketiga yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini merupakan rata-rata hitung nilai absolut simpangan untuk menutup kekurangan dari nilai rang, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Rumusnya yaitu SR sama dengan XI min X per N atau SR F XI min X per N. Keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai data I, X min atau rata-rata, N sama dengan banyak data, dan F frekuensi data X data ke I. Selanjutnya yaitu contoh tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Daftar berat badan 100 mahasiswa. Bisa dilihat ya dua data tersebut, cara hitung rata-rata data tersebut. Jadi X sama dengan FI XI per FI sama dengan 6.745 per 100 sama dengan 67,45. Dari tabel bantuan di atas maka dapat dihitung simpangan rata-ratanya. SR sama dengan F XI min X per N. Yang keempat yaitu simpangan data. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata hasil pengamatan penyebaran setelah memperhitungkan nilai yang ada pada data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.